Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Berjumpa lagi bersama Pak Guru di channel YouTube Kang Guru Eka. Walaupun saat ini anak-anak masih belajar dari rumah atau secara daring, anak-anak harus tetap semangat karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, ya. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 6 semester genap, mengenal sadripu yang ada dalam diri manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian sadripu. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan masing-masing bagian sadripu. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan masing-masing bagian sadripu. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap amustikarana dari rumah masing-masing. Berdoa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurawai Namaha. Berdoa selesai. Nah, untuk memahami pembelajaran hari ini, silakan anak-anak simak video berikut sampai selesai ya. Tonton video berikut ini sampai selesai. Pernahkah kalian mendengar kata sadripu? Sadripu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata sad dan kata ripu. Sad artinya 6, sedangkan ripu artinya musuh. Jadi sadripu artinya 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yang dibawa sejak lahir dan harus dikendalikan. Nah, semua orang, termasuk bapak, anak-anak, siapapun wajib tahu apa saja 6 musuh yang ada di dalam diri manusia sesuai dengan ajaran agama Hindu yang disebut dengan sadripu. Nah, untuk itu mari kita sebutkan satu persatu bagian-bagian sadripu. Yang pertama, bagian sadripu yang pertama, kama. Yang kedua, loba. Yang ketiga, kroda. Yang keempat, mada. Yang kelima, maha, moha, dan yang terakhir nomor 6, matsarya. Nah, itulah bagian-bagian dari sadripu. Baik anak-anak, sekarang mari kita bahas bersama-sama masing-masing dari bagian-bagian sadripu tersebut. Nah, yang pertama tadi kama. Kama artinya
keinginan ataupun hawa nafsu. Setiap manusia pastilah mempunyai keinginan, tetapi keinginan atau hawa nafsu itu hendaklah dikendalikan. Nah, kalau manusia tidak bisa mengendalikan keinginan ataupun hawa nafsunya, maka akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, seperti contohnya mencuri, memperkosa, dan lain-lainnya, karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Ingin memiliki barang yang bagus tetapi kita tidak punya uang, maka kita bisa mencuri. Itu kalau tidak bisa mengendalikan keinginan. Kemudian bagian yang kedua, yaitu loba. Loba artinya tamak atau rakus. Nah, orang yang rakus atau tamak mempunyai sifat loba biasanya tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki, sehingga akan muncul lagi sifat-sifat sama seperti di kama, yaitu ingin mencuri karena tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sudah memiliki motor, mau memiliki mobil, sudah dikasih makan 1 piring, maunya 2 piring biar habis. Nah, itu termasuk tamak atau rakus. Tetapi ada juga tamak yang bagus, misalnya haus dengan pengetahuan, tidak pernah puas dengan ilmu yang dia peroleh, itu bagus. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa mengendalikan rasa tamak dan rakus. Semua orang itu memiliki. Bagian yang ketiga yaitu kroda. Nah, kroda ini adalah kemarahan. Bagaimana jika orang itu tidak bisa mengendalikan kemarahannya? Marah. Kalau tidak bisa mengendalikan kemarahan itu tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, tidak baik untuk diri sendiri itu tidak baik untuk kesehatannya. Kalau orang yang sering marah itu bisa sakit. Detak jantungnya berdetak kencang, matanya merah. Nah, itu bisa menyebabkan jangkit jantungnya, bahkan bisa stroke. Sedangkan kalau kita bisa mengendalikan marah, itu juga sangat bagus. Marah juga bisa menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, yaitu menyakiti orang lain, berkata-kata kasar. Itu marah menyakiti orang lain. Jadi marah itu sangat merugikannya, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, lanjut anak-anak ya, lagi sedikit. Bagian yang keempat yaitu mada. Mada itu mabuk ya. Mabuk kecantikan, mabuk harta, mabuk jabatan. Banyak sekali mabuk. Nah, mabuk karena mabuk minum minuman keras juga termasuk mada itu. Kalau orang sudah mabuk, jadi tidak bisa berpikir secara baik, sehingga pikirannya tidak bisa dikontrol. Jadi mabuk itu tidak baik. Nah, bagian yang berikutnya adalah moha. Moha kebingungan.
Kalau orang sudah bingung itu tidak bisa berpikir secara baik juga. Tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga tidak bisa memutuskan secara bijaksana. Itu kalau orang yang lagi bingungnya. Dan bagian yang terakhir adalah matsarya. Matsarya itu iri hati, dengki. Tidak senang melihat orang lain senang. SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, itu ciri-ciri matsarya, iri hati ya. Kalau bisa dikendalikan iri hati itu bagus sekali. Misalnya kalau anak-anak ada temannya dapat juara, senang temannya, kalian harus ikut bahagia, merasakan kesenangan. Justru sebaliknya, kalau melihat teman-temannya lagi sedih, kalian jangan bergembira atau happy, ikut merasakan kesedihannya. Itulah yang dinamakan dengan tatwamasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi seperti itulah. Nah, itulah yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena yang terpenting belajar agama adalah tidak hanya teori saja ya. Yang terpenting adalah aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekian dulu dari Bapak. Akhir kata Bapak tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Santi.